Halo teman-teman semua, apa kabar kamu hari ini? Aku harap kamu sehat dan semangat ya. Pernah nggak sih kamu mikir kenapa ada orang yang kelihatannya lebih sukses, lebih produktif, lebih punya energi, tapi ada juga yang seharian rasanya mager terus dan nggak mencapai apa-apa, padahal waktu yang diberikan sama 24 jam. Ternyata perbedaannya dimulai dari kebiasaan di pagi hari. Apa yang kamu lakukan saat pertama kali membuka mata punya dampak besar buat satu hari ke depannya. Di video kali ini, aku akan bongkar perbedaan kebiasaan pagi orang gagal dan orang sukses supaya kamu lebih paham dan lebih siap untuk mencapai apa yang kamu impikan. Yuk, siapin diri, rileks, dan belajar bareng. Aku bangun pagi dengan perasaan berat, setengah tidak percaya hari sudah mulai berputar. Jam alarm di sisi ranjang membentak saat jarumnya menyentuh angka bangun. Mataku masih setengah tertutup dan kepalaku seperti penuh kapas. Hari Senin biasanya membuat jantungku berdegup kencang, seolah sadar akan tugas dan deadline yang mengejar. Tumpukan tugas mengintip dari cermin lemari, sedangkan pikiranku masih berkecamuk dalam mimpi. Biasanya saat alarm berbunyi, aku tak langsung bangun. Aku menekan tombol snooze berulang kali, berharap mendapatkan 5 menit tidur tambahan. Banyak pepatah juga mengatakan pagi adalah waktu terpenting dalam sehari. Jika pagi sudah berantakan, sisa hari kita cenderung ikut terguncang. Pernah suatu ketika aku bangun begitu terlambat hingga tanganku gemetaran. Aku buru-buru mandi, pakai seragam, dan bahkan melewatkan sarapan. Tubuhku belum benar-benar terjaga, tetapi aku sudah harus beraktivitas. Setibanya di kampus, fokus otakku hanya setengah, sementara sisanya entah kemana. Hari itu aku benar-benar merasa kacau. Rasanya hari sudah dimulai dengan kekalahan sejak detik pertama. Padahal banyak orang bilang, sukses atau tidaknya kita bisa dipengaruhi oleh bagaimana kita memulai pagi. Kebiasaan pertama orang gagal adalah menekan tombol snooze berkali-kali. Aku punya teman yang kebiasaan paginya sangat mirip dengan gambaran orang gagal tadi. Dia biasa menekan snooze beberapa kali sebelum akhirnya bangun kesiangan dan terburu-buru berangkat ke kantor. Ia sering melewatkan sarapan agar tidak terlambat. Tanpa persiapan fisik dan mental, dia berangkat ke kantor dengan rasa tidak semangat. Hari-harinya di kantor ia jalani setengah sadar. Padahal sehari lulusan bagus, tapi sulit mendapatkan pekerjaan yang cocok karena selalu memulai hari dengan energi rendah. Rasanya senang mendapat tambahan waktu tidur selama 5 menit, lalu 5 menit lagi sampai 1 jam berlalu. Tapi tahukah kamu, kebiasaan ini justru memulai hari dengan rasa malas dan galau. Seperti yang dikatakan di sebuah artikel, menekan snooze membuka hari dengan menunda-nunda. Dan kecenderungan menunda itu dapat merembet ke bagian lain dalam hidup kita. Kita kehilangan momentum bangun. Semakin sering snooze, tubuh kita semakin bingung kapan waktu sebenarnya untuk terjaga. Padahal pagi hari adalah waktu terpenting untuk membangun energi. Orang gagal juga sering melewatkan sarapan. Dulu aku berpikir sarapan hanya membuang waktu dan kalori. Sampai akhirnya aku merasakan sendiri akibatnya. Fokus buyar saat perut lapar dan energi seketika menurun. Banyak yang mengatakan sarapan adalah makanan paling penting, dan penelitian menjelaskan bahwa sarapan memang memulai metabolisme serta memberi energi bagi tubuh untuk memulai hari. Melompati sarapan berarti melewatkan kesempatan memberi bahan bakar penting bagi otak dan tubuh. Tidak heran setelah makan pagi yang cukup, aku merasa lebih siap menghadapi jam-jam awal kegiatan. Lalu olahraga pagi sering dilewatkan. Orang sukses tahu kunci produktivitas salah satunya berasal dari aktivitas fisik di pagi hari. Sementara aku sering memilih menutup mata dan tidur lagi daripada berjalan pagi. Padahal olahraga ringan seperti jalan cepat selama 20 menit saja sudah terbukti meningkatkan fungsi otak termasuk kecepatan pengolahan informasi dan memori visual. Tanpa bergerak, tubuh dan otakku masih setengah terlelap ketika aku mulai bekerja. Sebaliknya, orang sukses paham bahwa bergerak di pagi hari membangunkan seluruh tubuh dan memberikan energi lebih. Orang gagal juga sering memulai hari tanpa rencana. Tanpa sadar, sesaat setelah bangun kita langsung cek ponsel, scrolling media sosial atau email tanpa tujuan jelas. Aku dulu juga begini. Aktivitas pagi seperti ini ibarat pergi tanpa peta. Kita mungkin akan sampai tujuan, tapi banyak waktu dan energi terbuang sia-sia. Padahal orang sukses biasanya menyempatkan membuat rencana singkat atau menuliskan beberapa hal yang ingin dicapai hari itu. Dengan begitu, waktu pagi tidak terbuang hanya untuk scrolling yang tak terarah, dan kita bisa langsung mulai menjalankan tugas penting lebih dini.
Aku mulai belajar dari orang-orang sukses. Kebiasaan mereka di pagi hari sangat berbeda. Mereka bangun lebih awal tanpa berlama-lama menekan tombol snooze. Begitu membuka mata, mereka langsung bangun dan bergerak. Ini jadi pelajaran pertama buatku. Jangan menawar waktu bangun. Langsung bangun saat alarm berbunyi tanpa menunda. Ternyata membuat perbedaan besar. Aku pun mencoba dan benar saja, rasanya lebih segar menjalani pagi ketika aku bisa tepat waktu. Bangun sesuai rencana memberi mood positif sejak detik pertama. Setelah bangun, orang sukses biasanya merawat tubuhnya. Mereka minum segelas air putih untuk rehidrasi, lalu melakukan peregangan ringan atau jalan kaki singkat. Aku mulai membiasakan diri melakukan hal ini setiap kali bangun. Jalan kaki pagi, bahkan hanya beberapa blok dari rumah, membuat darah mengalir dan otot bangun. Hormon endorfin pun diproduksi yang meningkatkan suasana hati. Ternyata benar, setiap pagi kita sebaiknya menggerakkan badan, karena ini seperti memberi perintah bangun kepada seluruh tubuh. Bangun tidur langsung aktif bergerak membuatku merasa lebih segar dan siap melakukan hal lain. Orang sukses juga selalu menyempatkan sarapan bergizi, bukan sekadar roti manis atau sereal kemasan, tetapi porsi gizi seimbang seperti protein, sayur, dan buah. Setelah menerapkan kebiasaan ini, aku merasakan perubahan nyata. Tidak mengantuk saat jam pertama kuliah atau kerja. Penelitian mengatakan bahwa dengan sarapan metabolisme, kita menyala sehingga energi cukup untuk menghadapi aktivitas berat. Jadi sekarang aku sarapan roti gandum dengan telur dan buah, memastikan mesin tubuhku punya bahan bakar yang baik setiap pagi. Kebiasaan lain orang sukses adalah menyiapkan hari dengan tujuan. Sebelum tidur, aku mulai menuliskan 3 hal yang ingin dicapai keesokan harinya. Begitu bangun pagi, aku meninjau kembali daftar itu. Selain itu, alih-alih langsung buka ponsel, aku meluangkan waktu 10 menit untuk membaca artikel motivasi atau buku pendek. Waktu pagi ini aku gunakan sebagai investasi pengetahuan, sehingga pikiran terisi hal baru sebelum memulai kegiatan. Orang sukses menyadari bahwa pagi adalah momen emas untuk pembelajaran dan persiapan mental. Syukur atau afirmasi juga sering dilibatkan. Sebelum benar-benar memulai hari, mereka menyisihkan waktu untuk diam sejenak, mensyukuri hal sederhana seperti kesehatan atau keluarga, atau menikmati secangkir kopi sambil menyaksikan cahaya pagi. Kebiasaan sederhana ini membuat pikiran mereka lebih tenang dan optimis menghadapi tantangan. Aku mengikuti kebiasaan ini. Setiap pagi aku menuliskan 3 hal yang aku syukuri. Sejak melakukannya, beban pikiran di pagi hari terasa lebih ringan dan aku lebih siap menghadapi hari yang padat. Orang sukses juga kerap memanfaatkan waktu pagi untuk mengerjakan tugas paling sulit. Biasanya pekerjaan yang paling berat mereka selesaikan lebih dulu. Jadi setelah tugas berat itu selesai, sisa hari terasa lebih ringan. Sebaliknya dulu, aku sering menunda tugas sulit dan mengerjakan hal-hal kecil terlebih dahulu. Kini aku beralih. Begitu bangun dan sarapan, aku langsung mengerjakan hal tersulit hari itu. Rasanya lega sekali, seperti mendapat poin kemenangan sejak awal hari. Produktivitas pun meningkat, karena aku tidak lagi membebani pikiran dengan tugas besar sepanjang hari. Kesimpulan, di setiap pagi kita punya pilihan. Kita bisa terbangun dengan malas atau bangun dengan semangat. Setiap matahari terbit membawa awal baru dan kesempatan untuk melakukan sesuatu secara berbeda. Aku memilih mengambil kesempatan itu sedikit demi sedikit memperbaiki kebiasaan pagiku. Aku tidak langsung sempurna, tapi langkah perbaikan sederhana seperti bangun tepat waktu, berolahraga, dan sarapan bergizi sudah memberi perubahan. Kini aku lebih fokus, lebih berenergi, dan merasa lebih puas menjalani hari. Pagi ibarat lembaran kosong buku harian kita. Kita bebas menentukan cerita apa yang akan tertulis di dalamnya. Cobalah mulai dengan hal kecil. Bangun tepat saat alarm, tersenyum sebentar di pagi hari, atau pergi ke teras sambil menarik napas dalam. Lanjutkan dengan sarapan sehat dan aktivitas ringan. Lalu tentukan satu tujuan utama hari itu sebelum tenggelam dalam kesibukan. Langkah sederhana itu jika diulang terus-menerus akan membentuk pola pikir orang sukses. Pagi tidak harus sempurna untuk produktif, yang penting kita terus bergerak ke arah yang lebih baik.
Kamu di posisi mana sekarang? Ada yang masih menunda-nunda di pagi dengan snooze berkali-kali, dan ada yang memanfaatkan pagi dengan bijak. Pilihan ada di tangan kamu sendiri. Ingat, hanya kamu yang punya kendali atas pilihanmu. Besok pagi ketika alarm berbunyi dan matahari mulai menyapa, berikan kesempatan pada diri sendiri untuk memulai perjalanan yang lebih baik. Bersyukurlah atas kesempatan yang diberikan pagi ini dan teruslah melangkah maju menuju hari yang lebih baik. Aku percaya hari esok bisa lebih baik jika kita konsisten menerapkan kebiasaan pagi positif.